Adegan mutilasi tubuh jadi beberapa bagian, badan dioklek-oklek nggak berbentuk muncul beberapa kali hingga ngilu. Dibantu angle yang pas sehingga lebih kerasa. Hampir semua adegan tutorial mutilasi adalah adegan favorit saya. Sangat menggemaskan. Salam sinema sahabat sinemalogi. Panggonan Wingit 2 Miss K adalah film horor yang disutradarai Guntur Suharyanto. Film ini dibintangi Cinta Laura, Arifin Putra, Kalista Arum, Indra Brasko, Intan RJ, Dolly Martin, Yayan Lydia, Ninik Arum, Zidni Hakim, Sylvia Genpati, Firzanah Alia, dan lain-lain. Miss K bercerita tentang kakak adik Alma dan Mia yang diperankan Cinta Laura dan Kalista Arum harus pindah ke Surabaya karena Alma diterima sebagai manajer di apartemen Sasmaya. Gedung apartemen ini aneh karena seluruh lantai 6 ditutup dan tidak boleh diakses siapapun. Tetapi karena ada satu hal, Alma dan Mia terpaksa naik ke lantai tersebut dan masuk ke unit nomor 610. Di sana mereka melihat sosok ibu dan anak perempuan yang tiba-tiba ngomong, "Petang dino maghrib." Sejak itu Alma dan Mia mulai mengalami teror mengerikan. Ternyata unit 610 itu adalah sebuah tempat yang terkutuk. Siapapun yang memasuki akan mati di hari keempat di waktu maghrib. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Panggonan Wingit pertama yang rilis tahun 2023 dibintangi Luna Maya dan Christian Sugiono hasilnya sangat kurang. Kali ini film kedua dengan judul tambahan Miss K yang kalau diucapkan agak geli juga. Film pertama berlokasi di hotel di Semarang, kini di apartemen di Surabaya. Film pertama memakai kutukan telung dino tengah wengi. Di film kedua kutukannya nambah hari, petang dino maghrib. Kayaknya kalau nanti ada film ketiga bisa jadi akan ada petunjuk baru, limang dino sopo. Gitu terus ya sampai seluruh gedung angker di Jawa difilmkan. Di film pertama cara mati korban dikuliti hidup-hidup. Sementara di film kedua dimutilasi dengan cara brutal. Jadi sebenarnya film Panggonan Wingit 2 Miss K ini sangat terasa sekali template-nya dari film yang pertama. Tapi bagusnya film kedua ini lebih eksploratif mengembangkan cerita. Apalagi bumbu investigatif whodunit membuat cerita lebih menarik. Lebih bagus dari jurnalisme investigasi di film pertama. Penambahan adegan aksi yang cukup apik di babak ketiga juga menambah poin plus. Sepertinya Cinta Laura bisa tuh main film action ya sekalian. Lumayan jago sih kelihatannya. Jujur menonton film ini menyenangkan meski di awal agak nyeret jalannya. Awalnya saya benar-benar underestimate seorang Cinta Laura. Nggak yakin kalau acting dia itu bener. Rupanya apa yang menjadi ketakutan saya nggak terbukti. Dia lebih menjiwai, bahasa Jawanya lancar, feel-nya masuk ke film. Apalagi pas adegan fighting, satu studio heboh kemana-mana. Walau sebelnya meski ada adegan kotor-kotoran, dia masih aja terlihat cantik. Ini agak ngeganggu sih. Begitu juga dengan penampilan Arifin Putra yang kayaknya selalu konsisten memerankan setiap karakter yang dia mainkan dengan apik. Bagusnya adalah di cerita film kali ini nggak lagi mengulang cara lama melawan kutukan, yaitu sholat di gorong-gorong yang dilakukan Luna Maya. Ya ampun, masih inget banget sih. Cara pemecahan kasus yang dilakukan Cinta Laura lebih ke main detektif-detektifan. Mengingatkan saya pada film The Ring yang coba mengakali kutukan Petung Dino Tanknya Sadako. 7 hari ya, 7 hari waktunya setelah nonton kaset video itu. Kronologi pemecahan kasusnya ngalir dan enak buat diikuti dari satu tempat ke tempat lainnya. Sekarang kita bahas Miss K ya. Jadi setiap nyebut dirinya Miss K, saya selalu hampir salah dengar dengan kata miskin. Jadi agak ke-trigger juga gitu kan. Minggir lo miskin. What happened ono opo karo Miss K? Backstory Miss K di film ini diceritakan sepotong demi sepotong sebagai bentuk plot per plot yang akhirnya berujung pada plot twist film ini sendiri. Siapakah Miss K? Kenapa kok bisa dinamai Miss K? Kenapa harus membunuh dengan cara memutilasi korbannya? Kenapa unit tempat Miss K bersemayam nggak boleh dimasuki? Hingga yang paling utama, kenapa misteri keberadaan Miss K nggak boleh dibongkar kerahasiaannya? Semua terjawab dengan alur yang enak.
Kali ini upgrade hantu villain dari film pertamanya lebih baik. Kalau dulu Menur si manusia silver, manusia albino, kini diganti sosok Miss K. Plus bonusnya Miss K Junior. Beli satu dapat dua. Bersyukur juga sang Miss K nggak perlu repot-repot kayang sambil jalan. Menur ini dia sempet kayang juga sih, kayak ribet amat sih jadi setan anjir. Sepertinya bakat filmmaker Indonesia khususnya yang jalur horor, syarat sahnya jadi sutradara film horor kayaknya harus kudu bisa bikin scene gore yang brutal bin sangar. Porsi gore dalam film ini masih konsisten gak sedikit. Adegan mutilasi tubuh jadi beberapa bagian, badan dioklek-oklek nggak berbentuk muncul beberapa kali hingga ngilu. Dibantu angle yang pas sehingga lebih kerasa. Hampir semua adegan tutorial mutilasi adalah adegan favorit saya. Sangat menggemaskan. Yang jelas kalau ditanya seberapa sadis, ya mungkin kata brutal sudah pas mewakili ya. Ditambah lagi soal klinik mistisnya dari tarian Malangan, tari topeng Malangan, menambah kesan sakralnya tanpa ngerusak inti dari plot utama cerita. Entah gimana sang sutradaranya kayaknya terkadung cinta sama angle kamera yang harus dibikin mumet kameranya. Dan itu ngulang dari film yang pertama. Meski nggak sesering yang film pertama ya, tapi tetap aja bisa bikin pusing dan mengganggu kesehatan janin saya ya. Untuk sound nampaknya mulai dikurang-kurangin volume suaranya sehingga keluar bioskop kuping gak kopok karena soundnya sudah sopan. Secara desain produksi, film ini nggak kalah dengan film horor lainnya yang mengambil setting jadul. Latar belakang tahun 98 menjadikan kota tua sebagai lanskap Jakarta masa itu. Di Surabaya juga mengambil bangunan kota tua yang masih terawat rapi. Kayaknya tim artnya nggak mau repot-repot hunting lokasi lain. Gambaran kota tua Jakarta masih terlihat template. Meski nyambung juga sih secara karakter cinta Laura buka resto di kawasan itu. Tapi dibalik semua itu, sinematografi film ini juara banget. Jauh dari yang pertama. Apalagi scene-scene yang berasa kayak lagi nonton iklan mobil touring lewat Bromo dan sekitarnya. Dan saya perhatikan akhir-akhir ini film horor sering menampilkan adegan lintas daerah seperti Santet Segoro Pitu, Racun Sangga, Diambang Kematian, Saranjana, dan sebagainya. Pada akhirnya Panggonan Wingit 2 mengalami peningkatan signifikan di segala divisi. Kemampuan akting Cinta Laura yang mencoba Jawani, Arifin Putra yang polisi banget, kemudian ada si Kalista Arum yang lagi-lagi kebagian adegan tari, adegan nari. Mungkin sampai bertahun-tahun mendatang dia akan akting nari terus nih di setiap filmnya. Janganlah ya, jangan ya deh ya. Tokoh pendukung terutama bapak yang punya apartemen terlihat memuaskan Surabayaan-nya. Dan ternyata di cross check si bapak Aiman ini adalah memang asli wong Surabaya, asli wong Malang, arek ngalam si Indra Brasko ini. Meski secara keseluruhan basa Jawa di film ini belum luwes sekali, masih ada sisipan jateng kayaknya. Adegan menemukan penjahat utama juga memuaskan saya dengan bantuan dukun yang kasihan banget nasibnya. Tapi agak lucu juga sih saat ngelihat adegan klimaks si Mia, si Kalista Arum. Dia tuh mau ditarik gitu sama si Miss K senior dan junior itu. Jadi, tapi untungnya tuh nggak jadi putus gitu loh. Nggak kebayang kan. Oh iya, buat Miss K alias Miss Kont yang nonton film ini sambil bawa anak bocil di bawah umur, saya sumpahin Anda matinya susah, nggak bisa nafas, tersiksa dulu bertahun-tahun, 5 atau 10 tahun, 15 tahun, udah cukup sih kayaknya. Demikian video reaksi dari film Panggonan Wingit 2 Miss K yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.